Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Satu kebahagiaan bagi kami, bahkan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa langsung mengambil ilmu langsung dari guru kita. Iya. Adapun yang saya ingin pertanyakan adalah masalah Al-Fatihah makmun. Karena pernah ditegur makmun oleh Rasulullah SAW, mengapa kamu baca Al-Fatihah? Kemudian yang kedua adalah bacaan imam Al-Fatihah adalah bacaan makmum. Sementara kita juga disyariatkan untuk mendengar Al-Quran. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Kemudian bagi yang membaca Al-Fatihah itu ada tersendiri. La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Oh, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang membaca Al-Fatihah sebaiknya di mana dia akan membaca, apakah sesudah iman atau ikut iman. Sementara kita dianjurkan untuk amin bersamaan dengan imam, karena aminnya itu imam adalah aminnya malaikat. Jadi mohon dijelaskan secara detail untuk kita pahami bersama dan mencocokkan semua dalil-dalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke Ustaz. Ya, satu-satu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam salat. Apabila seorang salat dan dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak syah salatnya. Karena di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di kisah orang yang keliru salatnya lalu dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat 3 kali, tiap kali selesai Nabi berkata kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tasall. Kembalilah kamu, ulangi salatmu. Sungguhnya kamu belum salat. Akhirnya setelah 3 kali dia berkata, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hada. Saya tidak pandai lagi melakukan salat kecuali apa yang kau lihat. Maka ajari saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fastaqbilil qibla fakabbir. Kalau kamu berdiri ke salat, maka menghadaplah kamu ke kiblat, kemudian bacalah takbir. Kemudian disuruh membaca Al-Fatihah. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu syarat keabsahan salat. Hanya saja kalau seorang posisinya sebagai makmum, kalau dia sebagai imam atau sebagai orang yang salat sendirian, itu tidak ada silang pendapat, harus baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia posisinya sebagai makmum, apakah dia harus baca Al-Fatihah juga atau dia mencukupkan diri dengan mengikuti bacaan imam? Sebagian ulama berpendapat bahwa dia cukup mengikuti imam. Karena di ayat yang disebutkan tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian dirahmati. Iya. Dan juga berdasarkan hadits, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tetap membaca surah Al-Fatihah. Makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Dan itu berdasarkan
hadits Ubadah bin Samit di riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah di riwayat Ashabus Sunan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian itu membaca di belakang imam kalian, maka jangan sekali-sekali kalian membaca kecuali Al-Fatihah. Nah, hadits ini bisa mempertegas ayat ya, bahwa ayat itu sebagaimana keumuman konteksnya. Kalau imam membaca atau siapa saja membaca Al-Quran, kita diperintah mendengar, diam. Tapi khusus untuk Al-Fatihah, Nabi sudah memperkecualikan. Bagi makmum, dia tetap membaca. Adapun hadits yang disebutkan tadi, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah, siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan dia. Ini dari hadits-hadits yang silam pendapat para ulama. Salah satu rawinya itu dikatakan oleh Al-Bukhari sebagai orang yang mungkarul hadits. Maka pendapat yang melemahkan hadits ini seperti pendapat Al-Bukhari, Ibnu Katsir dan selainnya, itu pendapat lebih kuat. Dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Jelas ya? Tapi intinya ini letak silam pendapat. Ada yang mengambil pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, itu ada sudut pendalilan. Dan masalah-masalah yang seperti ini tidak perlu diributkan. Jelas ya? Baik, sisa sekarang pertanyaannya. Bagi yang berpendapat bahwa makmum tetap membaca Al-Fatihah, di mana dia membaca? Sedangkan makmum itu tidak boleh mendahului imam. Jawabannya, kalau imamnya itu bacaannya biasa-biasa saja, maka dia membaca di waktu yang biasanya imam diam. Di mana biasanya imam diam? Hah? Biasanya setelah selesai membaca Al-Fatihah, kan dia diam itu biasanya. Bukan juga artinya imam sengaja diam ya, tapi biasanya memang lumrahnya orang imamnya itu diam memikirkan apa yang dia bacakan setelahnya. Atau dia tarik nafas. Pada saat diam itu, dia baca Al-Fatihah di situ makmumnya. Baca Al-Fatihah. Kalau imam tetap sudah membaca dan dia belum selesai membaca Al-Fatihah, dia lanjutkan. Karena sudah diperkecualikan tadi, boleh membaca kalau surah apa? Al-Fatihah. Yang lainnya tidak boleh, tapi kalau Al-Fatihah boleh. Baik. Kalau imamnya terlalu cepat, biasa imam, Masya Allah, Al-Fatihah, setelah itu sikat Qul Huwallahu Ahad, langsung ruku. Maka itu cara membacanya mudah. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya ikut di belakang Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dia ikut membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia juga tetap mengikuti imam, tidak mendahului imam. Jelas ya? Dan itu juga diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.